Halo semuanya, kembali lagi di fanselectronic.com dan selamat nonton. Di video kali ini kita akan lanjut belajar Arduino dasar. Jadi sekarang sudah di apa ya? Udah lupa. Saya lupa ya. Ini udah lama nggak update sih ya. Jadi di sini sekarang sudah masuk ke pembelajaran nomor 11, yaitu untuk kita akan lanjut di instalasi board, custom board. Jadi misalkan di Arduino IDE itu kan ada itu. Misalkan kalian mau install apa itu, nih ESP82266, ESP32, atau mungkin board yang lain, itu bisa diinstal ya teman-teman. Jadi kalian bisa pakai chip-chip yang lain selain chip yang udah bawaan dari Arduino. Oke, dari sini semoga paham ya fungsi dari pembelajaran ini. Oke, langsung saja. Di sini kita akan belajar install dulu namanya Arduino IDE-nya. Arduino IDE-nya di sini kalian bisa belajar di part nomor 2 ya, kalau nggak salah. Install Arduino IDE dan drivernya. Oke, di sini setelah kalian buka, itu kalian bisa langsung pelajarin terlebih dahulu bagaimana cara installnya. Kita akan step by step. Di sini ada 3 yang saya mau install, yaitu board ESP8266 yang umum kita gunakan, atau mungkin nanti pakai itu Magticore. Magticore ini bisa ada yang mini core, ada Magticore. Magticore ini seperti Atmega 32, Atmega 3264 juga ada kayaknya. Terus ada yang Atmega 328, Atmega 8 itu di mini core. Sebenarnya Atmega 8 dan Atmega 328 itu bisa pakai Arduino Uno kan. Cuma enaknya di sini nanti udah ada settingannya sendiri, kalian bisa pakai internal kristal atau pakai eksternal kristal. Nah, enaknya di situ pakai minicore atau magnetic. Nah, ini kalau kalian bisa berlaku untuk tutorial board lainnya, tapi nanti caranya step by stepnya nanti saya tunjukkan ya. Oke, di sini saya sebenarnya udah install, cuma nanti di sini saya akan tunjukkan beberapa, karena di sini nanti saya akan hapus terlebih dahulu yang ada di sebelah sini. Nah, ini saya backup dulu ya. Ini karena catatan saya. Oke, di sini saya backup. Oke, ini saya hapus. Kalau saya hapus di sini, otomatis kalau di boardnya saya board manager, ini dia akan hilang semua. Nah, di sini akan hilang. Ini kan hilang nih. Udah hilang ya. Jadi di sini anggap aja belum install apa-apa. Oke, langsung saja di sini kalau sudah kita mulai, langsung aja mulai di mana ya tadi? Ini. Kita akan coba board Arduino ESP82. Ketik aja di Google Arduino board ESP8266. Nah, di sini saya selalu nyari namanya itunya apa itu GitHub Sousa. Kalau bisa itu situsnya dari GitHub. Itu biasanya repository. Nah, di sini ini ya sebagai contoh, di sini ada nih core. Oh, ini dari ESP ini. Bener, kita cari nih. Oh iya, ini bener dari ESP8266.com. Berarti original dari sananya ya. Jadi kita bisa ambil kontributornya banyak banget. Berarti ini bisa kita cek bahwa ini, kita validasi bahwa ini bener, bagus gitu loh, board bagus. Nah, kalau biasanya kontributornya kecil, itu biasanya bikinan perorangan seperti library dan lain-lain. Nah, di sini kayak saya rasa kontributornya besar, berarti harusnya baik untuk kita gunakan. Nah, makanya itu kita cek latest versionnya. Latest versionnya kapan? Up to date nggak di sini? Oh, terakhir ternyata Juli. Udah lama ya, 2 bulan. Kita cek komitnya. Oh, komitnya dua hari kemarin. Berarti ada revisi dari 6 bulan yang lalu. Masih ada revisi sampai 2 hari yang sekarang. Berarti nanti setelah mungkin dia putuskan versi baru, harusnya mereka akan bikin rilis baru. Nah, kalau kalian mau download yang paling baru ya silakan download yang paling baru, di sini juga bisa. Nah, di sini juga kalian bisa download di sini. Tapi saya sarankan nggak pakai metode download, tapi langsung cari JSON-nya. Biasanya instalasi board itu ada di sini ya, readme MD-nya, markdown-nya di sini ada. Di sini ada namanya installing with board manager. Ya, itu paling enak itu. Nah, kalian bisa buka langsung di sini. Silakan cari namanya ini, link yang ada JSON-nya. Nah, ini berarti stabil. Ini yang pasti di download nanti versi paling stabilnya. Nah, kalian bisa buka Arduino IDE, kemudian ini saya tutup aja biar programnya nggak ada. Nah, kemudian kalian buka di sini referensi, di bagian bawah ada additional board manager URL. Di sini kalian buka,
kalian paste di sini. Udah seperti ini. Nah, kalau sudah dipaste seperti ini, kita masuk ke board manager. Ini kan belum ada nih ESP32 ESP8266 ya. Nah, kalian udah tunggu connect internet ya, wajib connect internet. Nah, kalau udah connect internet, kalian buka ke bawah, cari ya. Cari namanya ESP8266. Kemana ya ESP8266? Oh, ada ternyata di sini. Oh, ada nih. Sudah terinstall. Oh, kok versinya lama. Sekarang ternyata versi terbaru. Ya udah, klik aja install atau di sini diklik update, itu bisa. Ini saya contohkan, saya update ya. Update. Ya, tunggu prosesnya sampai selesai. Ini akan ditimpa versi yang 3.01 menjadi 3.02. Ini sama dengan yang ada di rilisnya berapa, versi 3.02, sama aja ya. Jadi di sini lebih bagus. Nah, enaknya di sini pasti dia akan terinstall ke global, sifatnya global. Berarti kalau kalian download Arduino IDE yang lain, versi lain, misalkan punya yang versi 1.6, yang satunya 1.8, nah itu bisa. Jadi global sifatnya ya, seperti itu. Oke, di sini sudah ya. Saya rasa udah. Ini tunggu selesai, kita akan lanjut ke board lainnya. Nah, di sini saya tunjukkan ESP32 udah. Kalau sudah kalian buka board, ya otomatis di sini ada dua. Ini bawaan Arduino, yang ini ESP32 versi 3.2. 3.02 ya. Nah, kalau kalian menggunakan BIMOS seperti saya atau Node MCU seperti ini kelihatan nggak ya? Bentar ya. Kelihatan nggak kira-kira? Ini ya. Harusnya kelihatan. Nah, kalau pakai itu kalian bisa disetting dulu. Misalkan mau setting nih, oh iya saya mau setting ini ke board pakai penggunaan Node MCU untuk yang 1.0. Kemudian lanjutannya ke ini settingannya COM-nya ya. Jadi kalau sudah selesai setting, misalkan mau pakai settingan ini, ya udah bawaan defaultnya, ya udah upload aja. Programnya nguploadnya ya pakai ini sketch upload atau pakai tanda panah yang di sini. Biasanya compile-nya agak lama karena board ESP ini memang agak lama untuk compile karena filenya mungkin agak besar atau karena banyak library yang perlu dikompil juga, menyesuaikan ya. Oke, di sini saya anggap sudah selesai ya untuk instalasi board ESP. Kalau mau detailnya ESP sudah saya pisah, seingat saya udah ada video untuk board ESP. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar namanya install board Magticore. Kenapa saya udah hafal namanya? Nah, di sini enaknya Magticore itu ini, board Arduino board Magticore. Agak salah gini kan namanya. Oh, Magticore. Oh, Minicore aja deh. Minicore. Nah, ini MCU DUT ini jangan lupa ya, ini namanya MCU DUT ini. Dan di sini dia punya nama banyak library beberapa, misalkan kayak Magticore, Megacore, ini beda-beda ya. Ada yang di sini pakai Atmega 1280. Ini sesuaikan kebutuhan kalian. Ini saya rekomendasi dari si Hans ini. Dia udah banyak kontribusinya, banyak banget untuk ini. Magticore, kemudian Megacore X ini Atmega 4000 series, waduh 4000 series ya, 3000 series, sama Minicore yang Atmega 300an series, ini Mega 8 ini ya, Mega 8, 48 ini yang pinnya kebanyakan sama sih, cuma bedanya di spesifikasinya biasanya gitu di sini ya. Nah, ini kontribusinya lumayan loh ya, 8 orang kontributor, termasuk update-nya 4 Juni. Masih di commit nggak? Oh, commitnya udah selesai, ini nggak pernah di commit lagi, tapi harusnya mereka masih update sih. Minicore ini lagian ya kan harusnya teknologi sebenarnya nggak harus update. Kenapa beda dengan IT ya? IT itu sifatnya itu selalu up to date, sedangkan elektronik gini itu nggak selalu, karena udah cukup di situ, udah final ya udah pakai itu aja udah cukup sebenarnya gitu loh. Toh nanti dikompil ke assembler, dimasukkan di IC. Nah, sedangkan kayak teknologi IT website ini selalu up to date yang sangat cepat. Nah, itu bedanya di situ elektronik ya sama ini kalian cek, ini dia mintanya IDE 162 ke atas ya. Oke, 18 lebih recommended ya. 85 ke atas ya.
Ini lebih recommended. Jadi dibaca readme.md-nya. Nah, kalau misalkan di sini saya mau menginstalkan, misalkan kayak katakanlah saya mau nginstal nih, yang mana? Saya mau pakai Atmega 32 deh. Atmega 32 itu apa keunggulannya kebanding Atmega 328. Nah, Atmega 32 itu pinnya lebih banyak ya, teman-teman. Nah, Atmega ini, Atmega 32, Atmega 328. Nah, sama-sama 32 KB, spesifikasinya sama, cuma bedanya itu pinnya banyak banget. Kalau kalian pakai butuh pin banyak, memorinya cukup, Atmega 328 misalkan pakai Uno nih, udah cukup memorinya programnya, tapi pinnya kurang, ya pakai Atmega 32, lebih rekomend gitu ya. Enaknya di sini Arduino bisa di custom seperti itu, programnya masih sama menggunakan Arduino, nanti penyesuaiannya tinggal penyesuaian pin aja sih. Oke, di sini ya Atmega 32 ini, kemudian ini Atmega 328. Bedanya gimana? Pinnya di sini cuma 28 pin, yang ini 40 pin. Ya, banyak ya. Oke, bedanya di situ. Oke, di sini saya akan coba contoh. Nah, gimana cara installnya ya? Kalian cari aja .json-nya. Paling gampang pencet Ctrl F. Kan di sini ada langsung .json. Nah, munculnya .json, langsung aja copy. Kemudian masuk di preference. Nah, ini jangan ditimpa, jangan dihapus, ditaruh di bawahnya. Oke, kalau dihapus yang lama hilang. Oke, udah, langsung di install board manajernya. Tunggu dulu downloading, maksudnya library-nya masih parsing data dari JSON-nya. Dia nunggu file mana yang setelah ditunggu selesai, maka dia akan kalian cari Mighty Core. Mighty Core sudah installed di sini. Nah, udah ya, harusnya sudah. Ini sebenarnya kalau di remove hilang, nanti install aja lagi. Nah, tadi mana nih Mighty Core tadi? Ini ya, udah ya, update terbaru. Dan oke, kalau kalian lihat tool itu sama kayak tadi ya, harusnya installnya sama. Kita contohkan lagi, mana masih proses loading. Nah, tool cari Mighty Core, otomatis Mighty Core Atmega 32, katakanlah gitu. Nah, di sini ada pakai eksternal, internal, enaknya di sini gitu. Kalau kalian pakai internal bisa pakai tanpa install, itu bisa pakai 8 MHz. Kalau cukup ya udah pakai itu. Tapi kalau mau lebih, misalkan lebih kenceng gitu, 16 MHz itu bisa. Nah, di sini sesuaikan pengalaman kalian dengan install masing-masing, kebutuhan masing-masing. Biasanya setiap install itu keuntungannya ada masing-masing ya. Kayak 11 ini lebih ke serial mode. Serial itu pengalaman saya itu di serial mode itu lebih bagus. Kenapa nggak dibulatkan aja 16 gitu? Kok adanya? Kok apa itu nggak dibulatkan 11 gitu? Kok malah 11, bla bla bla. Nggak tahu saya ya, tapi setidaknya di sini itu pengalamannya saya itu lebih bagus untuk serial komunikasi. Jadi bagus banget ya. Nah, itu tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi sesuaikan aja. BOD ini apa? Mau 3,3 volt atau 4 volt katakanlah gitu. Outputannya anunya. Seingatku itu BOD. Nah, nanti ini tinggal sesuaikan. Kalau sudah, ya udah program aja pakai apa? USB ASP dulu. Kalau pakai USB ASP bisa di bootloader. Kalau sudah di bootloader harusnya sudah bisa kayak Arduino. Pakai USB. Nanti USB-nya sesuaikan ya rangkaiannya, tinggal pakai yang model-model board Atmega 32, bisa beli, bikin sendiri juga bisa. Pakai USB serial itu juga bisa ngupload pakai itu. Kalau sudah di bootloader. Nah, seperti itu. Ini pengalaman saya juga pakai ini lama banget, jadi lumayan lah. Ini bisa rekomend untuk kalian untuk board yang menggunakan Atmega 32. Kalau mau pakai yang Atmega lebih banyak lagi itu bisa pakai 4000 series gitu. Itu Atmega 40 berapa? Tadi 40 berapa? 48 ini misalkan. Ini memorinya kalau misalnya Atmel, oh bukan 4048 tadi, bukan ya. Cari di sini nanti 48 Atmega 4809. Oh kan ini ya. Ini bisa ini dipakai, tapi di gambar jarang muncul ya. Ini modelnya seperti ini.
Nah, seperti itu ya. Jadi semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini. Jadi di pembelajaran nomor 11 ya sekarang ya, nomor 11 ini semoga bermanfaat. Jadi kita akan lanjut nanti di board apa itu pembelajaran nomor 12 yang kita akan bahas apa ya, nanti kita akan cek lagi. Oke, terima kasih. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Jadi kalau semoga teman-teman juga bisa belajar bareng bersama kita. Jadi see you next time. Bye bye.